jalan-jalan online silaturahim ke sahabat-sahabat kita di luar negeri. Ini juga memperluas wawasan kita. Alhamdulillah tidak terasa dari Ramadan kemarin di sini yang terhormat Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Bapak Ikrar Nusa Bakti. Assalamualaikum, Mbak Ikrar. Waalaikumsalam. Jam berapa di sana, Pak? Jam bedanya 6 jam. Jam 1:10 ini. Masya Allah, malam nih. Oke, Pak, cerita-cerita sahabat-sahabat kita, warga negara Indonesia di sana tentang kegiatan Muslim-Muslim di sana. Silakan, Pak, waktu kami serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih Pak Fadian. Buat jemaah pejuang subuh di tanah air, di Masjid Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Dan saya tidak akan memberikan ceramah agama di sini, tapi hanya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk tur secara virtual ke Tunisia. Jadi kalau bapak dan ibu melihat ini di Cape Angela ini adalah 0 km paling utara di Tunisia. Ya. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu lihat ya, itu Tunisia dalam benua Afrika itu hanya kecil di atas. Jadi itulah negara Tunisia yang luasnya cuma sekitar 160-an ribu kilometer persegi. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya, ini Tunisia ini sebelah Asia, sebelah tenggaranya ini adalah Libya. Sebelah baratnya ini adalah Algier, ya. Sebelah utaranya itu adalah Laut Mediterania atau Laut Tengah. Jadi inilah Tunisia, dan Tunisia masuk ke dalam wilayah Arab Maghribi, ya, atau Arab yang bagian utara, ya. Jadi kalau kita lihat bicara Arab bagian utara itu sebelah paling kiri ini ada Maroko, kemudian ada Aljazair, Tunisia, Libya, dan paling kanan itu adalah Mesir, ya. Walaupun lebih banyak kita bicara Maroko, Aljazair, Tunisia, dan apa namanya itu Libya yang lebih disebut sebagai Arab Maghribi, ya. Nah, kalau kita lihat ya, saya alhamdulillah ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi duta besar di Tunisia. Saya di sini udah hampir 4 tahun ya, udah 3,5 tahun. Jadi April depan saya 4 tahun ya, dan alhamdulillah juga saya pernah juga diberikan kesempatan pada 2016 itu ke Afrika Selatan ya. Jadi kalau di Afrika Selatan itu adalah ada namanya Tanjung Harapan ya, Tanjung Harapan. Kalau di Tunisia itu ada Tanjung Cape Angela ya, itu yang 0 km ya. Jadi ini yang kita perhatikan ya. Dan Tunisia ini adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya Islam atau bisa dikatakan negara Islam ya. Tapi Islamnya ini sangat-sangat moderat ya. Dan ini bisa kita lihat ya, kalau bapak-bapak berpikir bahwa orang Tunisia itu adalah di Afrika hitam, tapi ternyata orang Tunisia itu wajahnya campuran antara Arab dengan Eropa ya. Jadi inilah wajah orang-orang Tunisia yang lagi demo. Ini kalau nggak salah guru-guru di Tunisia sedang demo karena menginginkan supaya ada kenaikan gaji. Jadi inilah yang bisa kita perhatikan ya. Nah, kalau kita bicara Tunisia, nah ini juga ada, kita lihat ya, ini perempuan-perempuan Tunisia ya. Jadi saya mungkin menjelaskan sedikit ya, Tunisia ini memang sejak zaman Presiden Bourguiba, dilanjutkan oleh Ben Ali, dan kemudian juga oleh Presiden Essebsi, dan sekarang Kais Saied ya, itu memang menerapkan sebuah kebijakan yang boleh dikatakan
tidak terlalu Islami ya, dan karena itu perempuan-perempuannya ini nih, seorang perempuan yang baru aja ikut pemilu ya, lebih banyak yang tidak menggunakan jilbab ketimbang yang menggunakan jilbab ya. Dan terus, nah ini bisa kita lihat ya wajah-wajah perempuan Tunisia ya. Ini yang ini. Nah, kalau kita lihat Islam di Tunisia juga ya, ini agak berbeda dengan di Indonesia, bahwa mazhab yang mereka gunakan itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mazhab Maliki ya, sementara kita mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau Bapak-bapak mungkin tahu juga ya bahwa sebagian besar negara-negara di wilayah Arab Maghribi itu menggunakan mazhab Maliki ya. Bahkan sebagian di Kuwait, di Qatar, di Bahrain itu juga menggunakan mazhab Maliki ya. Dan apa namanya itu, mazhab Maliki ini tampaknya jauh lebih lebih longgar di dalam keberagamaannya dibandingkan dengan Syafi'i. Yang ingin saya katakan di sini ya, saya beri contoh misalnya Maliki itu bukan cuma menggunakan Al-Quran, hadis, dan kemudian juga petuah yang diberikan oleh para sahabat Nabi ya, tapi juga membolehkan penduduk di negara tersebut sejauh pemikiran dan perbuatannya itu tidak bertentangan dengan Islam, itu boleh dijalankan. Jadi itulah mazhab Syafi'i. Dan kalau kita lihat Islam di Tunisia ini juga agak lebih lebih spesifik lagi ya, bahwa undang-undang di Tunisia itu tidak membolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami ya. Jadi ini yang menarik ya. Dan saya lihat sendiri ya bahwa di Indonesia beberapa kali saya sering ditanya sama teman-teman dari Indonesia, bahkan Bu Menlu juga pernah bertanya apakah benar pemerintah Tunisia sekarang membolehkan poligami. Saya bilang nggak benar Bu, karena memang sampai detik ini undang-undang mengenai poligami itu belum dicabut. Jadi seorang laki-laki di Tunisia itu hanya boleh menikah dengan satu istri dan tidak boleh juga melakukan pernikahan siri, dan kemudian juga kalau ada yang melanggar itu langsung masuk penjara ya. Jadi ini yang perlu saya jelaskan ya. Dan berbeda juga dengan kita di Indonesia ya. Di sini di Tunisia ini sholat Jumatnya itu ada 3 waktu. 3 waktu dalam waktu zuhur itu. Yang saya maksud 3 waktu itu, saya beri contoh misalnya begitu bunyi azan zuhur, azan lohor, itu ada masjid yang langsung mulai khutbah ya untuk sholat Jumat. Tapi ada juga yang selalu mulai dari jam 1 ya, tapi yang terakhir itu adalah jam menjelang asar ya. Jadi 3 waktu sholat Jumat itu memang memberikan kesempatan bagi umat muslim di Tunisia itu untuk kemudian bisa memilih mana yang mereka pilih untuk kemudian bisa sholat Jumat ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang ada. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini patung Ibnu Khaldun ya, seorang sosiolog terkenal ya, yang berasal dari Tunis ya, dan beliau memang meninggal di Mesir ya, tapi pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi memang sangat mempengaruhi ya pemikiran politik juga di negara-negara Arab ya. Lanjut. Nah ini rumah di mana Ibnu Khaldun dibesarkan ya, dan memang rumah ini tidak jauh dari sekitar yang sekarang menjadi wilayah untuk Universitas Zaituna atau Zaituna. Lanjut. Nah ini kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ya, ini adalah masjid yang paling terkenal di Tunisia ya, Masjid Khairoan, atau kadang-kadang juga disebut dengan Masjid Uqbah. Balik lagi. Nah, kalau Bapak lihat di sini di tengah masjid ini adalah tempat di mana untuk menentukan jam waktu sholat ya. Jadi itu tergantung kepada matahari. Jadi di sini
ada suatu tanda di mana kalau lihat mataharinya tuh udah bisa langsung ketahuan jam sholat Jumat, jam sholat itu 5 waktu itu bisa ditentukan ya. Kalau Bapak lihat sebelah kanannya, ini juga ada, ini adalah tempat di mana untuk menampung air hujan ya. Jadi perlu Bapak-Bapak ketahui, Masjid Khairwan ini juga dikenal sebagai Masjid Uqbah ya. Dan ini menjadi bagian dari bangunan yang bersejarah dan menjadi perlindungan dari UNESCO ya. Dan masjid ini aslinya dibangun pada abad ke-7 ya. Jadi sekitar hampir 100 tahun setelah Rasulullah ya, setelah apa namanya itu Islam itu ada. Dan masjid ini termasuk yang paling tua di negara Afrika ya, di wilayah Afrika. Lanjut. Jadi ini bangunannya, nah ini dalamnya ya, kalau Bapak-Bapak lihat ya, perhatikan ini di sini di tiap tiangnya itu ada warna coklat ini ya, warna coklat ini adalah kayu ya, jadi kayu dari pohon apa namanya kurma ya. Kenapa di antara batu-batu yang besar itu dipasang kayu? Ini gunanya adalah untuk mencegah ketika terjadi gempa agar masjid ini tidak roboh ya. Jadi ini yang kita lihat ya. Jadi ini Masjid Khairwan ini atau Masjid Uqbah ini dulu adalah tempat pengkajian mengenai pemikiran-pemikiran dari mazhab Maliki ya, yang mempengaruhi wilayah-wilayah bukan cuma di Tunisia, bukan cuma di Arab Maghribi, tapi juga sampai ke wilayah Spanyol, sampai ke wilayah Turki dan sebagainya ya. Di zaman Islam masih boleh dikatakan punya pengaruh yang cukup besar di wilayah Eropa bagian selatan tersebut ya. Lanjut. Jadi apa namanya ini ruang dalam dari Masjid Khairwan. Sebentar. Ini Masjid Khairwan pada malam hari. Yang perlu saya jelaskan di sini juga ya, bahwa Masjid Khairwan ini adalah tempat di mana perhelatan Maulid Nabi setiap tahun diadakan ya. Jadi saya juga pernah menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Presiden Kais Saied ya, presiden terbaru Tunisia. Dan pada malam Maulid Nabi itu ya, 2 hari berturut-turut ya, wilayah Khairwan ini penuh dengan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia ya untuk merayakan Maulid Nabi tersebut ya. Jadi ini adalah perayaan yang paling ramai. Jadi Maulid Nabi itu adalah perayaan Islam yang paling ramai di Tunisia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Idul Fitri, Idul Adha itu boleh dikatakan tidak ramai ya, karena berbeda kita di Indonesia ataupun di Malaysia ya. Kalau Idul Fitri itu ramai sekali ya, sementara di sini habis sholat Id ya udah orang kembali ke rumah masing-masing. Kalaupun terjadi acara-acara yang seperti halal bihalal ataupun salam-salaman itu hanya terjadi di wilayah keluarga mereka masing-masing ya. Dan sedikit mungkin saya jelaskan juga ya dalam persoalan Idul Kurban ya, berbeda dengan kita kalau kemudian kita melakukan kurban kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin atau orang yang patut untuk mendapatkannya. Kalau di Tunisia itu satu keluarga memotong kambing ya untuk keluarganya sendiri aja. Jadi kalau misalnya kita bagi daging kambing itu kadang mereka juga suka bertanya, ini kok dapat dagingnya, padahal kalau mau memberikan apa namanya itu kambing ya harus berikan kambing dalam artian yang utuh. Jadi itulah perbedaan yang agak berbeda juga dengan Indonesia. Lanjut. Ini ruang dalam dari Masjid Khairwan. Ini ada orang berdiri di sini yang tadi saya katakan tempat untuk menentukan sholat ya. Ini sumur di mana menampung air hujan ya. Lanjut. Ini sebentar kita lihat juga. Jadi Masjid Khairwan ini dibangun pada abad ke-7 ya, dan kemudian direnovasi pada abad ke-9 ya. Jadi
Itu yang kita lihat ya. Nah, ini masjid yang juga terdapat di Tunis ya. Jadi kalau tadi itu berada di Kairouan, ini yang berada di Tunis ya. Ini yang disebut dengan Masjid Zaituna. Ini juga termasuk bagian dari masjid negara ya, masjid negara di mana Presiden Tunisia itu selalu mengadakan acara Nuzulul Quran ya, pada setiap bulan Ramadan ya. Jadi kami juga semua duta besar ya dan juga perwakilan asing yang beragama Islam juga diundang ke masjid ini ya. Jadi ini termasuk masjid yang tertua ya dan cukup megah di Tunis, di kota Tunis ini ya. Lanjut. Ini masjid satu lagi, ini masjid yang baru ya, dibangun oleh Arab Saudi pada masa Presiden Ben Ali ya. Makanya dulu namanya Masjid Zainal Abidin kalau nggak salah ya. Sekarang udah ganti namanya Malik bin Anas ya. Jadi kenapa berubah namanya dari Masjid Abidin ke Malik bin Anas? Kenapa demikian? Karena itu bukan cuma terkait dengan mazhab Maliki, tapi ini untuk mengganti nama Ben Ali ya, yang ada Abidinnya ya, menjadi Malik bin Anas. Ini masjid ini sangat modern ya. Jadi kalau kita masuk itu lampu-lampunya juga cukup megah ya. Lanjut. Nah, ini kalau Bapak lihat ya, Bapak Ibu lihat ya, ini gambar yang mirip rumah kunci. Ini adalah ciri khas dari Tunisia ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Tunisia ya, bangunan-bangunan di Tunisia itu banyak sekali ornamen-ornamen yang menyerupai rumah kunci untuk membuka pintu ya. Ini bagian dalam dari Masjid Abidin ya, atau Malik bin Anas ya. Lanjut. Nah, selain agama Islam ya, di Tunisia juga ada agama lain ya. Ini gereja katedral ya. Jadi ini letaknya persis di tengah kota Tunis ya, atau disebut dengan Centerville ya, berada di seberang dari kedutaan Prancis ya. Jadi ini ada pohon pohon kurma ya. Lanjut. Nah, ini juga ruang bagian dalam dari katedral tersebut ya. Lanjut. Nah, selain agama Katolik ya, agama yang juga cukup besar di Tunisia itu adalah Kristen Orthodox Rusia. Jadi Russian Orthodox Church ya. Saya sendiri terus terang agak bingung ya kenapa kok ada gereja Ortodoks Rusia di Tunisia ya. Walaupun kalau kita perhatikan antara Rusia dengan Tunisia itu sebetulnya dari segi jarak tidak terlalu jauh ya, malah lebih jauh ke Riyadh ketimbang terbang ke Moskow ya, karena kalau terbang ke Moskow itu cuma ke 4 jam, dan sementara kalau dari Tunis ke Riyadh itu sekitar 4,5 jam ya. Jadi ini bentuk dari gereja Ortodoks Rusia. Nah, ini bagian dalamnya ya, kalau Anda perhatikan ya. Lanjut. Nah, selain itu ada juga, Bapak Ibu tahu ya, bahwa di Jerba itu ada satu tempat di mana ada sinagog untuk agama Yahudi ya, Jerba ini. Ini seperti juga di Arab Saudi, yang ingin saya katakan, kalau kita punya Mekah ya, ini kota Jerba ini buat orang Yahudi seperti Mekah, karena itu orang-orang sering melakukan seperti ibadah yang kemudian tahunan, yang kemudian orang-orang Yahudi banyak datang ke Tunisia ya, untuk kemudian melakukan perayaan tahunan di sinagog di Jerba ini. Lanjut. Nah, ini kita langsung ke tempat-tempat turis ya. Jadi Bapak Ibu yang pernah ke Italia jangan kaget bahwa ini bukan Museum Roma ya, tapi ini adalah bangunan yang disebut dengan amfiteater di Elgem ya, Elgem. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ya, ini ada unta di sini dan kita masuk ke dalam. Nah, ini bagian dalamnya ya.
Dan amphitheater ini aslinya, ini kalau Bapak-Bapak dan Ibu lihat ya, ini ada tempat untuk penonton. Di tengah ini, di bawahnya itu dulu adalah tempat di mana binatang-binatang, saya juga nggak tahu apakah itu harimau atau apa ya, itu berada. Jadi ini adalah tempat di mana dulu kalau ada apa namanya itu orang-orang yang diadu dengan binatang lah, gitu kan. Tapi sekarang Eljem ini sebagai amphitheater setiap tahun digunakan untuk pertunjukan musik ya. Biasanya kedutaan-kedutaan Eropa itu suka mengadakan acara musik di sini. Nah ini termasuk amphitheater yang lain ya. Ini namanya Kartats Amphitheater. Ini untuk acara Kartats Festival ya, yang setiap tahun juga diadakan pada setiap musim panas. Tapi tahun ini ditiadakan karena adanya corona ya. Lanjut. Nah ini acara musik ya. Dari apa namanya itu tadi yang Kartas. Kita masuk ke, kalau tadi itu bagian dari peninggalan kerajaan Kartago, ini kita masuk juga ke wilayah di mana bangunan peninggalan Romawi juga ada ya. Jadi kalau Bapak-bapak dari Ibu lihat ya, ini di wilayah Duga ya. Jadi ini percampuran antara peninggalan Kartago dengan Romawi ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, banyak sekali turis-turis ke sini. Nah ini juga termasuk amphitheater pada masa yang lalu ya. Di sini ada penontonnya dan kemudian orang bisa melihat pertunjukan di bagian depannya ya. Ini termasuk wilayah yang banyak dikunjungi oleh turis ya dan tidak mengenal waktu apakah musim panas, musim semi, musim dingin dan musim yang lain ya. Jadi nah ini contoh dari wilayah ini kalau nggak salah Sahara ya. Sahara. Jadi wilayah Sahara ini juga termasuk bagian dari tempat yang sering dikunjungi oleh turis ya, termasuk turis-turis dari Rusia, dari negara-negara seperti Jerman, Inggris, Prancis dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ya, ini di mana ada orang juga bisa naik onta di situ, tapi juga bisa kita menyewa mobil ya, yang nilainya nggak terlalu mahal, kalau nggak salah sekitar 100 US dollar untuk menggunakan mobil ini. Kita juga bisa menyewa mobil-mobil seperti ini ya, untuk kemudian jalan-jalan di gurun pasir di wilayah Sahara. Lanjut. Nah ini wilayah yang namanya Tuzer ya, Tuzer tidak jauh dari tempat Sahara ini. Tuzer ini terkenal sebagai wilayah di mana perkebunan kurma yang Bapak-bapak dan Ibu nikmati kurma dari Tunisia ya. Ini kurma ini tidak perlu dikasih gula juga udah manis ya. Jadi saya sudah pernah mengunjungi wilayah Tuzer ini ya. Dan mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak tahu bahwa kurma ini itu dalam satu perkebunan ada 100 pohon kurma perempuan, itu cuma ada 3 kurma laki-laki ya. Dan kemudian 3 kurma laki-laki itu ya, jadi kembangnya itu dipotong dan kemudian di kembang perempuan itu seperti dikawinkan ya. Jadi 100 pohon perempuan itu dikawinkan supaya kemudian menghasilkan kurma-kurma seperti ini. Jadi dia tidak terjadi penyerbukan secara alami, tapi memang dikawinkan begitu. Lanjut. Nah, ini termasuk dekat dengan Tuzer ya, di mana satu wilayah yang juga sangat banyak turis-turis datang ke sini. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara orang ngambil kurma ya. Dan ini terus terang ya, ini sangat risky, sangat berbahaya karena kurma itu berduri dan biasanya orang yang ngambil kurma itu begitu turun dari pohon kurma pasti tangan ataupun kakinya banyak yang berdarah-darah ya karena tertusuk duri-duri yang ada di pohon itu ya, dan mereka memang adalah orang yang ahli. Ini adalah bagian dari Tuzer ya, di mana kita bisa melihat ada air terjun kecil ya. Lanjut. Nah ini kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu pernah menonton Star Wars ya, ini adalah wilayah di sekitar Matmata namanya ya, di mana kita bisa melihat tempat di mana film Star Wars dibuat ya, sampai sekarang masih ada ya. Ini contoh filmnya.
Lanjut. Nah ini ya, jadi ini wilayah yang masih dijaga apa namanya, dan ini bangunan ini tidak menggunakan tiang dari besi ya, tapi dari kayu, makanya tidak sedikit dari bangunan ini yang sekarang udah mulai roboh ya. Nah, ini yang diangkat sebagai tempat apa namanya itu peninggalan ya, orang-orang yang katanya pangeran-pangeran tinggal di sini lah begitu. Lanjut. Ini, nah ini wilayah mata ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah nonton apa namanya itu film Star Wars, ada yang katanya benua Tatooine. Nah ini memang wilayah ini tidak jauh dari wilayah yang disebut dengan Tatooine ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pergi sini dan lihat wilayah ini secara asli, Bapak dan Ibu pasti akan merasa seperti berada di apa namanya itu di dunia lain, bukan di bumi ya. Jadi ini memang menarik sekali. Nah ini rumah di bawah tanah ya. Ini adalah kalau bapak-bapak dan ibu lihat ini tong-tong air ya. Kenapa tong-tong air itu ada? Karena memang orang di Tunis itu lebih banyak menggunakan air atas dasar tada hujan ya. Jadi ini yang makanya mereka selalu ini, dan ini masih dipakai ya. Jadi masih ada keluarga yang tinggal di sini. Tapi ada juga ini, kalau nggak salah ini udah dijadikan penginapan ya. Jadi Bapak kalau Ibu melihat ini seperti ruangan seperti ini menyeramkan, tapi begitu masuk itu seperti kamar hotel biasa ya. Jadi ini yang cukup menarik juga. Lanjut. Ini wilayah Sus ya. Wilayah Sus itu adalah wilayah pelabuhan ya, termasuk wilayah turisme yang cukup menarik ya. Ini kapal-kapal ini bukan cuma milik orang Tunisia ya, tapi juga ada juga kapal-kapal yang berasal dari wilayah lain dari luar Tunisia ya. Ini wilayah yang disebut dengan Port Kantowi kalau nggak salah ya. Jadi ini ya, di sini banyak sekali restoran-restoran dan juga di sini apartemen-apartemen tempat menginap ya. Lanjut. Ini dilihat dari atas ya, wilayah Sus ini wilayah yang sangat terkenal daerah turis ya. Lanjut. Nah, ini wilayah juga yang kalau bapak-bapak dan ibu pernah ke Yunani, ini seakan-akan mirip seperti wilayah di Yunani, tapi ini adalah wilayah di Tunisia yang disebut dengan Sidi Bou Said ya. Jadi kalau bapak ibu lihat bangunannya, semuanya itu cuma ada catnya putih sama biru. Dan itu tidak boleh ada bangunan yang dicat lain. Jadi ini menarik pada malam hari seperti ini ya. Lanjut. Ini banyak restoran-restoran di sini dan restorannya memang untuk kelas menengah ke atas lah gitu. Lanjut. Nah ini yang boleh dikatakan di daerah Sidi Bou Said ini bukan cuma ada restoran tapi juga ada toko-toko souvenir ya untuk membeli barang-barang khas produksi Tunisia ya. Lanjut. Nah ini wilayah yang disebut dengan wilayah Centerfield ya. Ini namanya Bab Bahar ya, Bab Bahar. Kalau Bapak lihat di sini ada pintu gerbang, memang mirip sekali dengan di Prancis ya, karena memang Tunisia ini kalau boleh saya jelaskan sedikit ya, dulu dijajah oleh kerajaan Kartago atau Phoenix ya, itu sejak abad ke-9 sebelum Masehi ya, kemudian juga pernah dijajah oleh Romawi pada abad ke-6 sebelum Masehi ya, dan kemudian pernah juga dijajah oleh Prancis ya. Jadi memang penduduk Tunisia ini pernah juga oleh Turki di zaman Turki Utsmani. Jadi di sinilah menariknya. Ini yang disebut dengan tadi wilayah Barbahar itu ya. Ini apa namanya itu juga disebut dengan pasar Suk Madinah. Kita sebut Suk Madinah ya. Madinah itu adalah kota ya. Suk itu pasar. Ini di dalam pasar ini macam-macam produksi Tunisia ada ya. Dari karpet, dari apa itu ornamen-ornamen untuk rumah tangga. Ada juga di sini kalau Bapak lihat, Ibu lihat ya, ini ada piring untuk apa namanya nih? Untuk yang ada menaruh bendera misalnya Tunisia dipajangkan dengan bendera lain, termasuk juga saya pernah memesan bendera Tunisia dengan Indonesia
digabung jadi satu untuk tamu-tamu yang datang dari Indonesia. Nah ini adalah yang disebut dengan Centerfield ya. Ada tulisan I love Tunis ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan secara singkat ini ya, mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mengenal Tunisia secara singkat ya, dan mudah-mudahan tertarik untuk datang ke Tunisia ya. Jadi kami juga sedang berusaha agar Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau pergi umroh jangan kemudian cuma pergi ke Istanbul, Turki, atau bahkan ada yang ke Spanyol ya. Tapi cobalah singgah ke Tunisia, karena Tunisia ini adalah tempat di mana sejarah Islam juga menjadi sebuah sejarah yang sangat penting di wilayah Tunisia ya. Jadi Tunisia ini mayoritas penduduknya itu aslinya ya, itu adalah disebut dengan suku Berber ya. Dan kemudian tapi kalau sekarang ya itu Tunisia sejak masuknya Arab pada abad ke-7 Masehi ya, itu makanya orang-orang Berber kemudian menjadi orang Muslim ya, dan kemudian bercampur baur dengan orang-orang dari Prancis, Turki, Spanyol, kemudian juga bahkan Rusia, Italia ya. Makanya kemudian ini orang-orang Tunisia, kalau bapak-bapak lihat ya, ibu-ibu lihat ya, itu memang berwajah sedikit Arab, tapi juga banyak sekali wajah-wajah Eropa di sini ya. Kalau orang Tunis itu tidak bisa membedakan orang Asia ya, kayak kami, walaupun saya berkulit hitam misalnya kan, sawo matang, kalau masuk ke wilayah di Centerfield selalu dipikir sebagai orang Cina ya, jadi langsung dipikir orang Cina langsung diberikan salam ni hao dan sebagainya. Jadi inilah Tunisia ya, dan benderanya kalau bapak-bapak lihat ya, ibu-ibu lihat itu mirip sekali dengan bendera Turki dan juga mirip sekali dengan bendera Aceh ya, karena memang baik Aceh maupun Tunisia itu memang ada pengaruh dari Turki. Jadi ini yang buat saya menarik ya. Dan Tunisia tadi saya katakan orang-orangnya itu Islamnya moderat ya, dan easy going di dalam kehidupan sehari-hari mereka, makanya mereka sangat ramah ya kepada para pendatang ya, dari belahan bumi manapun ya, dan juga dari agama apapun ya. Walaupun kalau kita perhatikan ya, dalam sejarah gerakan terorisme di wilayah Timur Tengah ya, bapak-bapak bisa tahu bahwa Tunisia ini juga termasuk wilayah di mana terdapat juga kelompok-kelompok salafis, dan kemudian juga banyak juga pada masa lalu ya, itu menjadi satu negara yang kemudian ada kelompok-kelompok itu yang kemudian menyebar ke Eropa ya, seperti juga beberapa bulan yang lalu juga terjadi ada orang Tunis yang kemudian membunuh kalau nggak salah ya seorang pemimpin agama di Marseille kalau nggak salah, di Prancis ya. Jadi inilah sedikit kita bicara tentang Tunisia, dan mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dubes, paparan yang bagus sekali. Ini mungkin teman-teman semua di sini kalau ada pertanyaan, saya belum lihat ada di chat, ada pertanyaan ya. Di chat saling menyapa saja. Ini ada Bu Anisyah ya, udah resen. Beliau berdomisili di Meksiko. Kemarin pekan lalu kita juga hadir ke Meksiko, berbicara, ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat kita di Meksiko. Mungkin Bu Anisyah, silakan kalau mau bertanya, videonya mau dinyalakan atau silakan Bu Anisyah, ini ada resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Dubes. Kelihatannya Tunisia cantik sekali ya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk bisa ke sana, ada rezekinya. Insya Allah. Ya, dari Meksiko sini kan dekat Bu. Iya Pak. Oh iya Pak, untuk
Saya mau langsung ke pertanyaan aja nih mengenai poligami. Itu apakah penduduk wanita di Tunisia itu lebih sedikit dibandingkan laki-lakinya? Dan Ya, terus Bu. saya ada satu pertanyaan lagi. Dan untuk yang berjilbab di Tunisia, apakah itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan di sana? Gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal pekerjaan tidak ada masalah ya, apakah itu berjilbab atau tidak berjilbab ya, karena memang terus terang ya, dalam 11 tahun terakhir sejak revolusi Melati ya, sejak jatuhnya Presiden Ben Ali ya, itu memang perempuan Tunisia sekarang sudah mulai ada yang menggunakan jilbab ya, bukan cuma generasi tuanya saja, generasi mudanya juga ada, tapi kalau dilihat dari segi persentase itu memang persentasenya sangat sedikit ya. Jadi itu Bu. Jadi tapi tidak ada persoalan perbedaan dalam hal pekerjaan ya. Jadi semua baik pria maupun wanita itu bisa melamar pekerjaan apapun ya. Dan tidak perlu melihat apakah dia menggunakan jilbab atau tidak berjilbab ya. Jadi ini yang perlu saya jelaskan ya. Dan tapi sayangnya terus terang ya, karena ada persoalan ekonomi yang boleh dikatakan sejak adanya pandemi ini ya, dan memang banyak sekali generasi-generasi muda yang berpendidikan ya, lulusan universitas itu boleh dikatakan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya. Makanya tidak heran setiap tahun anak-anak muda Tunisia itu banyak kemudian berupaya untuk bisa bermigrasi ke Prancis, ke Italia, atau ke wilayah-wilayah di bagian utara negara mereka ya. Karena memang kalau kita lihat letak Tunisia itu memang sangat dekat dengan Italia ya. Dari Sfax kita bisa naik motor boot aja bisa udah nyampe ke salah satu pulau yang sudah menjadi wilayah Italia ya. Kalau dari wilayah kota Tunis ya, itu dari pelabuhan Ragulet aja itu bisa ke atas sedikit udah sampai ke Marseille ya, di Prancis ya. Sementara kalau di bagian yang dari wilayah utara Tunisia juga ya, itu bisa juga ke Spanyol dan sebagainya. Jadi Tunisia ini kadang-kadang juga menjadi tempat di mana orang-orang yang berasal dari Afrika ya, itu kalau ingin berimigrasi ke Eropa itu juga masuk melalui wilayah Libya ataupun wilayah Tunisia ya. Dan karena itu tidak sedikit ya setiap tahun itu terjadi kematian di laut ya sebagai akibat dari kecelakaan kapal-kapal yang mengangkut para pengungsi tersebut, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Dan yang untuk satu lagi yang untuk tadi masalah poligami, apakah penduduk wanitanya di Tunisia lebih sedikit dibandingkan laki-laki? Tahu saya penduduk Tunisia itu sama dengan di Indonesia ya, perempuannya lebih banyak ya. Dan saya mungkin sedikit menjelaskan ya bahwa memang pada tahun lalu ada segelintir perempuan Tunisia ya yang melakukan demonstrasi menuntut agar undang-undang anti poligami itu dicabut ya. Kenapa demikian? Supaya mereka bisa menikah dengan laki-laki yang boleh dikatakan sudah mapan lah gitu kan. Kenapa demikian? Karena memang kalau buat anak muda itu boleh dikatakan ya mungkin belum mapan ya. Jadi dari segi keuangannya memang masih sangat sulit ya. Dan memang terus terang ya gaji di Tunisia ini kalau kita perhatikan dari sisi upah minimum, kalau kita upah minimum provinsi atau kabupatennya memang kelihatannya lebih rendah dibandingkan di Indonesia ya. Makanya sangat sulit bagi anak muda kalau kemudian hanya single income kemudian bisa membangun satu rumah tangga yang boleh dikatakan cukup lah ya. Makanya tidak heran kalau banyak perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang mungkin lebih tua tapi udah beristri dan udah mapan sehingga kemudian hidupnya mungkin lebih enak. Tapi sampai detik ini pemerintah Tunisia belum mencabut undang-undang anti poligami tersebut ya. Jadi
kalau misalnya ada seorang perempuan ingin membuat akte kelahiran anak ya, dan kemudian ditanya suaminya, itu harus tahu bahwa suaminya itu memang tidak memiliki istri lain kecuali perempuan tersebut ya. Sebab kalau dia punya istri lain, itu sang suami itu bisa masuk penjara dan anaknya agak sulit juga untuk mendapatkan surat akte kelahiran tersebut begitu. Jadi memang masih cukup ketat di sini. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasan. Iya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan di chat, tapi juga ada sapaan dari Ibu Gemala Hatta nih untuk Pak Dubes. Beliau tahun 98 ya pernah mampir di sana. Saya bacakan pertanyaan dari Pak Ardin, beliau dari Masjid Raya Bintaro. Mohon bisa dijelaskan bagaimana arti Islam moderat di Tunisia. Apakah ini arti sikap pemerintahnya atau masyarakatnya atau ulama endorse? Jadi begini Pak ya, saya mungkin menjelaskan sedikit ya bahwa sebelum revolusi bunga ya, itu memang pemerintah di masa Ben Ali sangat ketat ya terhadap keberagamaan di Indonesia, termasuk juga pada masa Bourguiba ya. Yang ingin saya katakan di sini baik pemerintahan Presiden Bourguiba ataupun Ben Ali itu menerapkan apa yang disebut dengan sistem sekuler ya dibandingkan dengan agama ya. Nah, pada awal-awal revolusi bunga itu tidak sedikit kemudian yang tadi saya katakan aliran-aliran garis keras ya yang muncul di Tunisia, dan karena itu pemerintahan yang baru itu pun akhirnya mengambil satu kebijakan ya bahwa semua masjid itu imamnya dan marbotnya itu harus diangkat oleh negara ya. Jadi kalau saya cerita sedikit pada era Orde Baru kita, itu kan imam dulu kalau mau berikan ceramah agama ataupun apapun di masjid ya, itu kan dulu harus memberikan teksnya dulu kepada penguasa Laksus Pangkop Kamtib Dajaya pada saat itu ya. Tapi kalau di Tunis ini semua imam itu diangkat dan digaji oleh pemerintah ya. Siapapun boleh bikin masjid, tapi imam dan marbotnya itu digaji oleh pemerintah ya. Dan imam di sini itu tidak boleh bicara mengenai politik ya. Saya beri contoh ya, pada pemilu yang lalu ya, pemilu 2019 ya, ada seorang imam di wilayah Tunisia bagian selatan yang kemudian memberikan khotbah kepada umat Islam di wilayah tersebut ya, agar memilih tokoh yang rajin sholat gitu ya, itu langsung sang imam itu dipecat ya dari jabatan imam tersebut ya. Jadi memang tidak boleh bicara mengenai politik ya. Tapi yang menarik di Tunisia ya, kalau Bapak-bapak perhatikan ya, itu yang sekarang di parlemen itu ada sekitar beberapa partai ya, tapi partai pemenang pemilu di Tunisia ya dalam 2 kali pemilihan umum itu selalu partai Ennahda ya. Ennahda ini adalah suatu partai Islam ya yang berbasis di wilayah Tunisia bagian selatan. Ini menariknya begitu, tapi sayangnya walaupun misalnya Ennahda itu memenangi pemilu dengan kursi terbanyak, tapi dia tidak bisa membentuk suatu pemerintahan ya, karena demikian, karena memang sangat sulit bagi sebuah partai politik untuk kemudian bisa menguasai parlemen lebih dari 50% plus 1 ya. Makanya kemudian mau tidak mau semua partai politik kalau ingin membangun sebuah pemerintahan itu harus berkoalisi dengan partai yang lain ya. Dan walaupun Ennahda ini menjadi partai yang terbesar dan menurut saya paling rapi ya di Tunisia, tapi perolehan kursinya sejak sejak pemilu 2014 ya sampai sekarang itu agak berkurang begitu. Oh, jadi kalau ditanya dengan apakah arti Islam moderat, moderat itu dalam artian bahwa
apa namanya itu, mereka itu pandangannya memang sangat pandangan yang boleh dikatakan yang tidak anti pemerintah, yang tidak keras terhadap agama yang lain ya. Dan kalau bapak-bapak dan ibu juga datang ke masjid-masjid di Tunisia itu menarik Pak ya, karena orang sholatnya tuh nggak seperti di Indonesia yang hampir semuanya itu tangannya dilipat di atas apa nama itu perut ataupun di dekat ke hati ya. Tapi kalau di sini banyak juga yang tangannya itu diselonjorkan ke bawah aja ya, seperti juga umat Muslim lain yang sholat maksudnya di mana itu di baik di Madinah maupun di Mekah misalnya. Dan kemudian kalau kita di Indonesia kan dulu sama guru ngaji atau oleh Pak Ustadz itu selalu kalau tahiyat itu kakinya harus apa dan itu jempolnya menghadap ke depan gitu kan. Kalau di sini boro-boro menghadap ke depan ya. Banyak sekali orang yang sholat kadang-kadang tidak bisa duduk ya. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka udah keberatan badan ya. Jadi tidak sedikit mereka yang sholat yang kemudian ya duduknya ya seenak mereka aja. Dan jarang sekali orang Tunis yang bisa duduk bersila. Ini juga menarik juga ya. Jadi menarik. Jadi dan maaf kalau saya juga berterus terang ya, bahwa di sini kalau hari Jumat itu jarang sekali masjid-masjid yang ada anak-anak usia sekolah ya. Kenapa demikian? Karena memang semua sekolah itu jam-jam pada saat sholat Jumat itu memang tidak apa namanya diwajibkan atau diliburan untuk sholat Jumat ya. Itu berbeda sekali dengan di Indonesia misalnya kan. Bahkan di Indonesia seperti saya dulu pernah sekolah di sekolah Katolik ya, itu kalau saya minta izin pada kepala sekolah untuk sholat Jumat itu diberikan izin. Tapi kalau di sini boleh dikatakan tidak diberikan izin. Dan di sini maaf kata juga sangat sulit mencari tempat sholat di tempat-tempat apa namanya itu shopping center ya. Setahu saya shopping center yang ada tempat sholat itu cuma ada di tempat shopping center yang baru ya. Tapi kalau shopping center mall-mall yang lama itu boleh dikatakan tidak ada tempat untuk sholat ya. Kalau saya tanya di mana tempat sholat, mereka selalu jawab kamu kesini mau belanja atau mau sholat ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita di Indonesia mungkin tidak masuk akal ya, tapi nyatanya demikian ya. Dan juga saya juga harus berterus terang bahwa sekolah-sekolah di Tunisia itu boleh dikatakan hampir tidak ada yang memiliki musola. Jadi ini yang juga menurut saya apa namanya itu cukup mengherankan ya, sebuah negara Muslim tapi tidak memiliki tempat-tempat peribadatan ya untuk sholat 5 waktu ya di tempat. Dan di sini masjid-masjid di sini ya itu semua hanya buka 30 menit menjelang azan ya, dan juga 30 menit setelah azan ya. Di antara itu masjidnya ditutup ya. Jadi makanya kalau kita misalnya telat sholat misalnya lohor ya, jangan kemudian berharap bisa sholat di masjid ya, karena kalau udah lewat dari 30 menit pintu masjidnya ditutup. Jadi ini yang buat saya juga menarik begitu. Dan di sini Bu, kalau perempuan-perempuan juga kalau sholat itu tidak seperti di Indonesia ataupun di Malaysia menggunakan mukena ya, tapi di sini apa baju yang mereka pakai itulah yang mereka gunakan untuk sholat ya. Jadi ini yang buat saya itu menarik. Makanya kalau isi saya bawa mukena itu kadang-kadang mereka isi saya itu jadi perhatian juga nih, kenapa kok pakai pakaian yang menurut mereka mungkin agak aneh ya, padahal buat kita di Indonesia itu adalah suatu hal yang biasa begitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Memang menarik ya, banyak perbedaan tapi untuk dihormati. Di sini udah resen Pak Asril Rahim, beliau senior kita di Masjid Raya Pondok Indah yang mengatur banyak acara. Silakan Pak Asril, sudah saya unmute.
Bisa Pak Sril? Udah. Silakan Dengar Pak. Pak Fedian? Ya, dengar jelas Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam, Pak. Saya Asril dari Divisi Dakwah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ya, Pak. Ada 3 pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, apakah pendidikan agama di Tunisia apakah ada seperti UIN? Win ya. Ya. Lalu yang kedua, kalau saya tidak salah, pemerintah Tunisia sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, bagaimana perhatian pemerintah Tunisia sekarang terhadap Palestina? Lalu yang ketiga, Gimana Pak? Tunisia mau apa? Ya, sama dengan Israel sudah Pak. menjalin Asril, hubungan Oh, Israel. Lalu sekarang bagaimana perhatian pemerintah Tunisia terhadap Palestina? Lalu yang ketiga, apa hasil utama atau income dari pemerintah Tunisia? Demikianlah 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja Pak ya. Jadi mengenai pendidikan agama ya, apakah ada universitas seperti UIN ya. Jadi saya perlu jelaskan ya, sebelum pendidikan agama itu sekarang berpusat di Universitas Zaytuna, ya, Zaytuna atau Zaytuna di Tunis ya. Dulu pendidikan agama itu tadi saya katakan berpusat di Kairouan, ya Kairouan. Itu baru abad ke-11. Abad ke-11 itu kemudian berpindah ke Tunisia ya dengan universitas Zaitunanya ya. Tapi berbeda dengan UIN sekarang ya. Ini kayak UIN zaman dulu ya. Kenapa saya bilang UIN zaman dulu? Karena UIN zaman dulu itu kan universitas Islam aja. Jadi bukan yang mempelajari ilmu-ilmu agama aja. Kalau sekarang itu kan udah mempelajari ilmu politik, sosiologi, hubungan internasional, bahkan kedokteran ya. Jadi Universitas Zaytuna itu hanya mengajarkan mengenai agama Islam ya, baik tentang fikih, pelajaran mengenai Al-Qur'an, pelajaran mengenai ekonomi syariah dan sebagainya ya. Dan kalau di Kairouan itu ya ada juga cabang dari Universitas Zaytuna ya. Itu juga kemudian di Kairouan itu juga ada satu tempat ya yang bukan di bawah pemerintah ya, tapi dikelola oleh masyarakat ya, untuk mengundang anak-anak dari Afrika, dan mulai tahun depan ya akan ada anak-anak dari Indonesia ya, yang masalah tahun depan mulai 10 orang ya, itu akan belajar mengaji sampai mereka hafal Al-Quran ya. Jadi itu ada di Kairouan ya. Jadi dan sekarang ya, ketika saya datang ke Tunis pada April 2017 ya, itu mahasiswa yang berasal dari Indonesia itu awalnya cuma sekitar 24 ya. Tapi tahun ini itu jumlahnya sudah 140 Pak, 140 orang ya. Dan setiap tahun pemerintah Tunisia itu memberikan, saya tidak mengatakan beasiswa ya, tapi memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia, batasnya itu sekitar 30 orang ya, itu yang kemudian bisa berkuliah di Zaytuna itu dengan hanya membayar uang administrasi ya, sebesar antara 50 dinar sampai 100 dinar. S1 kalau nggak salah 50 dinar. 50 dinar itu sekitar 250 rupiah. Ya. 250 ribu rupiah. Kalau S2 itu 100 sekitar 500 ribu rupiah ya. Jadi itu 1 tahun Pak ya. Nah kemudian selain Zaytuna itu juga ada universitas lain, tapi itu khusus untuk mengajarkan bahasa Arab ya. Saya beri contoh misalnya Universitas 9 April atau Universitas Tunisia ya, atau juga Universitas Al-Manar atau universitas lain ya. Jadi itu Pak. Dan Tunisia ya sekarang termasuk tempat di mana anak-anak Indonesia banyak tertarik untuk belajar ya, selain ke Sudan,
ke Mesir ataupun ke Arab Saudi ya. Jadi itu yang saya perhatikan ya. Dan tadi yang poin kedua Pak ya, sebetulnya Tunisia sampai detik ini belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi yang perlu saya tegaskan. Kenapa demikian? Karena Tunisia dulu pernah menjadi tempat bagi Yasir Arafat ya untuk memiliki satu kantor perwakilan dari PLO di Tunisia ya, yang dulu juga pernah dibom oleh Israel ya. Dan Tunisia sampai detik ini sama dengan Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya, itu dengan ibu kota di Yerusalem Timur ya. Jadi makanya kita di PBB ya, baik di Dewan Keamanan PBB atau di Majelis Umum PBB atau hal-hal yang terkait dengan Israel atau Partai Palestina itu biasanya memiliki satu kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tunisia ya dalam kaitannya dengan posisi kita terhadap Israel dan Palestina ya. Yang poin ketiga ya Pak, itu hasil utama Tunisia apa ya? Hasil utama Tunisia dalam bidang pertanian itu yang paling utama itu adalah dates atau kurma ya. Dan kurma Tunisia itu sekarang kalau nggak salah sudah masuk ke Indonesia cukup banyak ya, dalam berbagai merek ya. Kalau Bapak mungkin dulu terkenal dengan Palem Food kalau nggak salah ya, Palem Food, dan sekarang ada juga yang kurma Istima ya. Jadi banyak sekali kurma-kurma Tunisia yang masuk ke Indonesia, dan memang maaf kata, kalau saya lebih suka kurma Tunisia dibandingkan kurma dari negara-negara Arab yang lain ya. Kenapa demikian? Karena kurma Tunisia itu tidak lembek dan boleh dikatakan enak untuk dimakan. Ya. Itu kurma. Yang kemudian yang kedua itulah minyak zaitun ya. Jadi ini minyak zaitun juga cukup banyak diekspor ya. Dan mudah-mudahan juga akan bisa masuk ke Indonesia nanti ya. Udah ada yang masuk ke Indonesia, itu merek Oliveco ya. Dan kemudian hasil yang lain lagi itu adalah tentunya gandum. Gandum Tunisia ini termasuk kadarnya cukup baik ya, lebih baik dibandingkan dengan terigu yang kita makan di Indonesia ya, karena terigu yang ada di Tunisia itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang ada di Indonesia Pak. Jadi itu. Dan selain itu Indonesia juga mengimpor aluminium dari Tunisia ya. Tapi Tunisia ya sayangnya itu berbeda dengan tetangganya yang ada di Aljazair atau di Libya ya. Tunisia itu tidak memiliki sumber minyak bumi yang cukup banyak Pak. Jadi produksi Tunisia itu kalau nggak salah cuma 70.000 barel per hari ya, dibandingkan dengan misalnya Libya yang punya sekali ladang-ladang minyak, ataupun Aljazair yang juga punya ladang-ladang minyak. Jadi memang Tunisia purely lebih banyak hasil pertanian ketimbang hasil tambang begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Dubes. Ya, terima kasih. sama-sama Pak. Ya. Ini saya bacakan ada beberapa pertanyaan di chat ini ya. Ini dari Ibu Lestari. Izin bertanya, Prof, menarik sekali budaya beragama di Tunisia berbeda sekali dengan di Indonesia. Banyak ulama di Indonesia merujuk Al-Quran tentang kewajiban menutup aurat untuk wanita. Bagaimana perspektif ulama di Tunisia mengenai hal ini? Ya, itu yang tadi saya katakan, memang di sini agak berbeda ya Pak ya. Bahkan kalau saya juga ke Universitas Zaituna, itu dosen-dosen perempuannya juga ada juga yang tidak berjilbab gitu. Jadi ini yang buat saya juga menarik ya. Bahkan ada seorang staf lokal di KBRI Tunis ya pernah tidak melanjutkan studinya di Zaituna gara-gara waktu dia mau izin sholat Jumat itu kemudian dosennya bilang sholat Jumat wajib, dengarkan kuliah juga wajib gitu. Jadi kamu pilih mana? Kalau kamu tetap mau sholat Jumat, silakan aja, nggak usah ikut mata kuliah saya. Akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan studinya, dan tapi sekarang udah mulai studi lagi ya. Jadi begitulah yang ada di
Tunisia Pak ya. Jadi apa namanya itu lagi-lagi karena memang pengaruh Baratnya juga cukup banyak ya, cukup tinggi ya di dalam masyarakat Tunisia ya, dan itu tapi tidak menimbulkan satu percekcokan ya dalam masyarakat Tunisia ya. Jadi yang pakai jilbab ya nikmat-nikmat aja, yang kemudian yang tidak menggunakan jilbab juga ya seperti itulah ya. Jadi mereka juga sholat ya tidak menggunakan mukena ya, tapi seperti saya katakan ya, yang penting dia menggunakan tangan yang panjang ya, apa namanya itu, dan kemudian tertutup auratnya. Maksud saya ada jilbab kecil yang menutup kepalanya, dan kemudian ya seperti itulah gitu. Jadi, ya begitu Pak. Jadi memang begitu. Dan ini kalau Bu Evi ini ya, nanya juga nih, apakah pernikahan beda agama juga diperbolehkan ya? Begini Bu, jadi kalau saya boleh katakan, kalau dilihat dari sisi masyarakatnya ya, itu tentunya orang tua Tunisia sulit untuk kemudian menerima anak perempuannya menikah dengan orang dari agama lain ya. Tapi ya, lagi-lagi tapi ya, secara peraturan itu sebetulnya tidak menjadi masalah ya. Jadi ada upaya-upaya untuk kemudian membolehkan perempuan itu bisa memilih calon suaminya sendiri tanpa memandang agamanya. Walaupun lagi-lagi tadi saya katakan dalam praktek ya, dalam praktek itu boleh dikatakan sangat sulit bagi seorang perempuan Muslim ya untuk kemudian menikah dengan orang yang tidak beragama Islam ya, walaupun mungkin ada sedikit dari mereka khususnya yang berasal dari kalangan atas lah begitu. Oke, ini buat Bung Winarman Andi ya, apakah pendidikan agama Islam menjadi kewajiban di sekolah seperti SD, SMP? Itu setahu saya Pak ya, karena kebetulan anak saya juga sekolah di sini ya. Itu mereka boleh memilih apakah mereka mengambil studi Islam atau studi globalisasi ya. Jadi ini yang boleh dikatakan pendidikan agama tampaknya ya itu bukan suatu kewajiban. Tapi saya juga nggak tahu kalau di sekolah negeri ya, apakah mereka juga diajarkan agama secara wajib seperti yang ada di negara kita ya. Tapi sekali lagi tadi saya katakan bahwa kalau kita ke masjid, maaf kata ya, saya jarang sekali melihat anak-anak dalam usia sekolah ya itu berada di masjid pada saat sholat Jumat, kecuali pada masa liburan. Jadi apa namanya itu begitulah adanya. Iya. Oke, berarti kita perlu menikmati ya kehidupan beragama di Indonesia nih. Jadi arahnya kemana sudah jelas. Kalau ya itulah ya, tadi mungkin ya itulah yang memang ada seperti ini Pak ya. Tapi terus terang ya, dalam bidang yang lain Tunisia memang ada juga yang jauh lebih baik daripada Indonesia ya, khususnya dalam bidang kesehatan Pak ya. Jadi di sini memang rumah sakit pemerintahnya mungkin tidak sebaik rumah sakit pemerintah di Indonesia, tapi klinik-klinik di Tunisia juga tidak semahal dibandingkan klinik-klinik di Indonesia ya. Saya beri contoh misalnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tuh pengen apa namanya itu proses bayi tabung di Tunisia itu jauh lebih murah dibandingkan kalau itu dilakukan di Indonesia ya. Di sini memang murah sekali ya. Demikian juga apa namanya itu kesehatan ini juga boleh dikatakan cukup murah ya, walaupun itu klinik swasta ya dan modern. Dan obat-obatan di Tunisia ini juga boleh dikatakan jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang obat-obatan itu tampaknya disubsidi oleh negara. Jadi itu yang boleh dikatakan satu hal yang lebih lah dibandingkan dengan di Indonesia begitu. Oke, baik. Ini ada Pak Hendar Asmara sudah raisen. Pak Hendar akan bertanya live mungkin.
Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Assalamualaikum Pak Dubes. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, assalamualaikum Pak Dubes. Ya, Ya, Pak. saya Hendar. Ya. Yang menyimak dari penjelasan Pak Dubes, itu apakah memang bisa saya kesimpulkan bahwa di Tunisia itu betul-betul negara yang sekuler begitu? Nah, kalau dilihat dari kebebasan masyarakatnya, jadi tidak seperti di negara Arab yang lain, wanita itu tidak perlu harus berjilbab begitu. Nah, kemudian keduanya itu penghasilan dari negara Tunisia itu sebetulnya yang paling banyak dari apa ya, sehingga bisa menggratiskan pengobatan dan sebagainya begitu. Terima kasih Pak Dubes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya boleh terus terang Pak ya, memang sekularisasi itu di Tunisia itu memang sudah berlangsung cukup lama Pak ya. Bahkan sejak sejak sebelum Tunisia itu merdeka ya. Tapi terlebih lagi sejak merdeka 1956 ya, itu bahkan Presiden Bourguiba ya itu selalu menganjurkan agar perempuan di sini tidak menggunakan jilbab ya. Itu yang kalau saya baca dari sisi sejarah Tunisia ya, dan di sini mereka menggunakan istilah Tunisianisasi Islam ya. Saya bilang kenapa disebut Tunisianisasi Islam? Saya beri contoh misalnya Tunisia misalnya melarang poligami, dan kemudian juga Tunisia juga tidak mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah ataupun universitas, gitu, berbeda dengan di kita ya. Jadi itu yang memang tampak nyata Pak ya. Termasuk juga kalau kita perhatikan ya, maaf kata ya, istri saya juga punya teman-teman yang orang Tunisia di sini ya, dan mereka mengatakan bahwa saya Muslim tapi saya tidak mempraktekkan agama saya ya. Jadi itu yang banyak terjadi di sini ya. Nah, kalau Bapak tanya mengenai penghasilan negara kok kenapa kesehatan dan obat-obatan itu lebih murah ya, saya bisa berani mengatakan bahwa memang Tunisia sampai detik ini banyak mendapatkan bantuan Pak ya, baik dari Prancis, dari Uni Eropa ya, dan juga dari berbagai negara Eropa dalam artian bilateral ya. Jadi bantuan-bantuan itu yang makanya menyebabkan pemerintah Tunisia bisa memberikan fasilitas kesehatan yang lebih murah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan saya juga harus berani mengatakan bahwa Tunisia termasuk negara di Afrika bagian utara ya, yang pendidikan kedokteran dan kedokteran giginya itu boleh dikatakan sangat maju ya. Jadi ini yang dan di sini juga pendidikan universitasnya juga boleh dikatakan sangat murah. Jadi saya beri contoh, untuk menjadi seorang dokter di sini atau seorang dokter gigi itu tidak semahal misalnya dengan di Indonesia ya, baik di universitas negeri sekalipun ya di Indonesia ya, termasuk masih mahal dibandingkan dengan di Tunisia ya. Dan mereka setelah lulus dokter yaitu atau dokter gigi bisa melanjutkan studi di Prancis ya. Jadi ini juga menyebabkan makanya dokter-dokter di Tunisia itu ya, baik dokter gigi maupun dokter umum ya, itu memang terkenal sanggih. Makanya jangan heran kalau Tunisia menjadi tempat bagi orang-orang yang berasal dari Libya ataupun berasal dari Maroko atau berasal dari Aljazair, bahkan dari negara-negara Eropa untuk kemudian melakukan pengobatan di negeri ini, karena memang jauh lebih murah dan jauh lebih maju ya. Jadi dari Eropa banyak juga yang datang ke Tunisia ya,
terlebih lagi dari negara-negara seperti Aljazair dan Libya ya, karena memang apa namanya tadi saya katakan fasilitas klinik di Tunisia itu jauh lebih banyak, jauh lebih modern dan juga jauh lebih memiliki dokter-dokter yang sangat ahli kan begitu. Baik. Maaf, satu lagi Pak Dubes, satu lagi. Ya, silakan. Maaf, satu lagi Pak Dubes. Ya. Bicara tadi soal sekuler, apakah anak-anak muda di sana itu bebas punya klub dansa-dansi begitu? Dansa-dansi, saya memang tidak taruh gambarnya Pak ya, tapi apa namanya itu, kalau saya boleh berterus terang, walaupun ini sangat tidak diplomatik ya, mudah-mudahan tidak ada orang dari pemerintah Tunisia yang mendengar ya. Itu Pak, kalau boleh saya berani katakan, Tunisia ini memang menarik Pak ya. Jadi pada saat bulan Ramadan ya, itu misalnya pada saat buka puasa itu tidak ada orang Tunisia yang keluar rumah. Ya. Misalnya buka puasa seperti kita di restoran atau di warung atau buka puasa bersama ya. Itu biasanya mereka tuh buka puasa di rumah masing-masing. Tapi begitu masuk yang harusnya sholat tarawih ya, itu yang banyak dipenuhi tempat itu adalah yang tadi saya katakan restoran, kafe dan sebagainya ya. Jadi karena tempat saya ini termasuk daerah turis Pak ya, di wilayah Kartas ya, jadi lak 1 ya. Ini dekat dengan restoran dan kafe ya. Di sini itu Pak kalau malam bulan Ramadan itu justru di atas jam 9 malam itu sampai sahur itu wilayah di sekitar rumah saya ini Wisma Duta Besar itu penuh dengan manusia ya, dari anak yang berusia 0 tahun sampai kakek-kakek Pak. Jadi itu yang ada, termasuk juga di sini juga ada Karpasland ya. Jadi seperti kalau di Indonesia itu seperti Dufan lah ya. Itu justru pada bulan Ramadan itu bisa buka sampai pukul 1 atau bahkan sampai 2 pagi. Jadi itu yang ada Pak ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bagaimana, tapi itulah kenyataan ya. Termasuk juga yang tadi Bapak tanya tempat dansa-dansi ya, atau saya tidak mengatakan itu seperti night club ya, tapi apa namanya itu tempat di mana orang bisa minum-minum lah ya. Itu pada masa bulan Ramadan juga itu penuh sekali dan ramai sekali itu Pak. Jadi itu yang ada ya. Walaupun masjid juga ada, dan tapi berbeda juga dengan masjid-masjid di Indonesia karena kita itu dari Ramadan hari pertama sampai Ramadan hari terakhir itu selalu ada sholat tarawih ya. Kalau di sini sholat tarawihnya biasanya sampai ke hari 27 ya. 27 ya. Jadi setelah itu biasanya atau menjelang Idul Fitri yaitu biasanya udah sepi. Tapi lagi-lagi berbeda dengan masjid-masjid di Indonesia. Beberapa masjid di Indonesia itu pada bulan Ramadan itu memang tarawehnya lebih lama. Kenapa demikian? Karena mereka berusaha untuk menghabiskan 30 juz Al-Quran itu pada masa bulan Ramadan ya. Jadi imamnya itu diharapkan hafal Al-Quran ya. Makanya di sini dulu pernah ada satu mahasiswa Indonesia yang pada bulan Ramadan selalu diminta untuk menjadi imam di masjid tersebut karena dia hafal Al-Quran begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Hendar atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ardin. Pak Ardin mau langsung live aja bertanya, silakan Pak Ardin. Setelah Pak Ardin mungkin Pak Wahyu ya. Silakan Pak Ardin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dubes, Ya. terima kasih ini pencerahannya mengenai Tunisia. Saya melanjutkan sedikit pertanyaan Pak Asril Rahim mengenai hubungan dengan Israel. Apakah itu hanya pertimbangan ekonomi atau ada strategi politik lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengenai perdagangan nih Pak Dubes. Kira-kira peluang yang punya prospek baik antara saudagar Indonesia ke Tunisia
itu apakah masih ada peluang atau prospek yang baik kira-kira di komoditi atau di produk apa, Pak Dubes? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Jadi Pak Adin, jadi kalau Bapak mau tahu soal itu, Bapak bisa mengirim email ya ke KBRI Tunis ya, dan untuk alamat emailnya Bapak bisa lihat aja ke website, tulis aja KBRI Tunis, nanti akan keluar itu semua informasi mengenai KBRI Tunis ya, dan kemudian layangkan ke bagian ekonomi KBRI Tunis ya, nah, itu akan bisa dijawab oleh bagian ekonomi kami ya. Jadi walaupun memang sekarang ini barang dari Indonesia apa yang banyak diekspor itu memang yang paling terbesar itu adalah minyak kelapa sawit, Pak ya. Jadi minyak kelapa sawit, kemudian dengan berbagai turunan produknya ya. Kedua juga itu minyak kelapa ya. Dan kemudian ketiga itu alat-alat apa namanya itu elektronik ya, termasuk juga spare part yang terkait dengan elektronik yang banyak diekspor dari Indonesia, dan kami sedang berupaya untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dengan Tunisia karena sampai detik ini belum mencapai 100 juta US dollar, Pak. Jadi masih di bawah 100 juta US dollar ya. Tahun 2019 itu sampai mencapai 97 juta US dollar ya, masih kurang 3 juta US dollar lagi. Tapi 2020 turun lagi drastis gara-gara COVID ya. Dan kami juga sedang berupaya untuk supaya ada penandatanganan preferential trade agreement antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Republik Tunisia ya. Dan mudah-mudahan tahun depan selesai ya, ada sekitar 250 item barang ya yang akan mendapatkan suatu apa namanya itu kebebasan tarif atau tarif yang sangat rendah, tarif khusus ya, baik dari pemerintah Tunisia maupun pemerintah Indonesia ya, untuk bisa diperdagangkan ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya PTA itu nanti kalau ditandatangani tahun depan, mudah-mudahan perdagangan ini bisa meningkat secara drastis ya, minimal 30% dan mudah-mudahan bisa lebih dari 100% ya, supaya bisa naik menjadi 200 juta US dollar ya. Jadi memang agak lambat Pak ya, agak lambat. Kenapa demikian? Karena bukan saja pesaing juga dari berbagai negara cukup besar ya, tapi juga memang banyak pedagang dari Indonesia agak ragu untuk masuk ke wilayah-wilayah yang boleh dikatakan negara non tradisional dari ekspor Indonesia begitu. Dan juga kita masih berusaha supaya sistem pembayarannya juga bisa lancar Pak ya. Jadi ini yang karena perbankan di Tunisia masih melakukan kebijakan pengetatan mata uang asing ya, sehingga kemudian sangat sulit untuk kemudian melakukan pembayaran. Biasanya perusahaan Tunisia itu kalau ingin bayar ke Indonesia itu minta kepada perusahaan utamanya yang ada di Eropa ya untuk kemudian membayari dan sebagainya ya. Jadi dan di sini juga lucu ya, karena memang mata uang Tunis yaitu dinar Tunisia itu juga tidak bisa dibawa keluar Tunisia ya. Jadi ini juga menjadi satu hal yang problematik lah begitu. Ini buat Bu Lestari Suryowati tentang korupsi di Tunisia ya. Jadi di negara manapun tentunya ada korupsi Bu ya, tapi yang jelas boleh dikatakan di Tunisia ini ada satu badan seperti kita lembaga anti rasuah itu ya, itu juga di Tunisia juga ada ya, walaupun agak berbeda dengan KPK kita. Kalau KPK itu bisa langsung menangkap orang atau memperkarakan orang di pengadilan, tapi kalau Inluk ya, namanya Inluk di sini itu hanya bisa memberikan satu rekomendasi kepada pemerintah ya. Dan biasanya direktur Inluk atau ketua Inluk atau presiden Inluk itu juga tidak berani untuk membuat satu pernyataan yang kritis ya,
Kenapa demikian? Karena kalau di luar batas-batas kewenangan ya, itu dia bisa diganti. Ya. Jadi itu yang ada. Nah, mengenai tadi Pak Ardin ya, mengenai tadi apakah kebijakan mengenai Palestina itu bersifat politis atau ekonomi ya? Kalau buat saya, Israel. Maksud saya hubungan dengan Israel, Pak. iya dengan Israel maksud saya. Ya, Itu sampai detik ini memang lebih bersifat politik Pak, ya. Nothing to do with ekonomi ya. Karena Tunisia tidak seperti Maroko ya yang sudah menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel, yang kemudian dengan satu imbal balik bahwa pemerintah Amerika Serikat itu mengakui bahwa Sahara Barat itu adalah miliknya Maroko ya. Jadi Bapak tahu bahwa pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump itu berupaya untuk mendekati berbagai negara Muslim ya. Jadi beberapa negara Arab sudah ini ya seperti kalau nggak salah UAE, kemudian Bahrain kalau nggak salah ya. Dan tidak lama lagi mungkin Arab Saudi ya. Indonesia juga ditawari 2 miliar US dollar ya kalau mau melakukan normalisasi dengan Israel, tapi sampai detik ini pemerintah Indonesia juga belum mau menerima tawaran Amerika Serikat tersebut ya. Jadi saya melihat pemerintah Tunisia ya, walaupun dari segi ekonomi ya mungkin tidak terlalu kaya ya, tapi dari segi prinsip mengenai Palestina itu kayaknya masih tetap dipegang, karena biar bagaimanapun Tunisia pernah menjadi markas bagi PLO ya, yang tadi saya katakan pernah dibom oleh Israel ya. Jadi itu yang boleh dikatakan menjadi suatu hal yang ikatan historisnya memang masih cukup kuat dengan Palestina begitu Pak. Oke. Ini sudah waktu. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Ardin. Mungkin satu pertanyaan Pak Wahyu Wijaya ya, mungkin sahabat eratnya Pak Dubes. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Padean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih The Excellency Ambassador Prof. Ikrar Nusa Bakti. Yo, gimana Mas Wahyu? Ini Prof, menarik sekali tadi dari berbagai sisi telah tadi sampaikan dari masjid sampai hubungan diplomatik. Nah ini kami juga tertarik bagaimana peran Pak Dubes ya, atau memang ada misi tersendiri dari negara kita menempatkan kedutaan kita di Tunisia pertama. Kedua, kaitannya kan Tunisia itu pernah dijajah berapa abad ya, mungkin 2 abad oleh Prancis. Apakah ini bisa kita gunakan juga untuk melobi Prancis untuk menekan Israel dalam hal untuk memberikan kemerdekaan bagi Palestina? Itu aja Prof yang kami tanyakan. Terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan ya, sebetulnya mengenai lobby-lobby itu pemerintah Indonesia sudah berupaya ya untuk melakukan lobby dengan banyak negara ya, bukan cuma dengan negara-negara anggota OKI saja ya, tapi juga dengan berbagai negara ya, termasuk Perancis yang tentunya juga Inggris ya, yang biar bagaimanapun Inggris kan punya dosa yang cukup besar ya dalam kaitannya dengan pembentukan negara Israel ya, karena memang Inggris lah yang kemudian membuka peluang terbentuknya negara Israel, khususnya pasca 1970 tersebut ya. Jadi yang jelas ya, Indonesia memang berupaya untuk terus tetap pada pendiriannya untuk membantu Palestina ya, untuk kemerdekaannya. Tapi kita juga harus ingat ya, buat teman-teman di Indonesia, bahwa kita mendukung Palestina itu bukan atas dasar agama ya, tapi memang kita memegang teguh
preambul dari Undang-Undang Dasar 45 kita ya, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itulah hak segala bangsa ya. Dan itu pula yang menjadi dasar bagi kita untuk dulu mendukung kemerdekaan Tunisia ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perlu saya jelaskan di sini bahwa Indonesia itu sebenarnya dengan Tunisia sudah melakukan hubungan diplomatik bukan cuma dalam artian 60 tahun secara resmi, tapi pada tahun 1950-an awal itu sebetulnya tokoh-tokoh politik Tunisia termasuk Bourguiba itu udah sering datang ke Indonesia dan kita memberikan tempat di wilayah Menteng ya sebagai kantor bagi perjuangan Tunisia untuk menjadi negara merdeka ya, dan kita juga memberikan tempat di konferensi Asia Afrika di Bandung ya, dan salah satu joint communique dari KA di Bandung itu konferensi Asia Afrika di Bandung itu adalah bagaimana kita mendukung Palestina itu. Jadi makanya hubungan kita itu sangat sangat dekat ya. Dan tadi lagi-lagi terkait dengan Israel ya, saya yakin bukan cuma dengan Prancis saja ya, tapi juga dengan berbagai negara kita juga mendekati supaya perjuangan Palestina itu tetap, walaupun lagi-lagi tampaknya Palestina juga agak khawatir ya dengan semakin banyaknya negara-negara Arab yang kemudian melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya, terlepas dari mereka tetap berjanji akan mendukung kemerdekaan Palestina, tapi dalam real politik ya itu sangat sulit bagi negara-negara tersebut untuk kemudian memperjuangkan Palestina ya. Jadi kalau saya bicara dengan dubes Palestina di Tunis ya, itu beliau selalu mengatakan sebenarnya mereka bukan membantu Palestina, tapi mereka membantu negara mereka sendiri supaya secara politik pamor mereka nggak hilang ya. Dan kalau kita lihat juga sejarah Palestina dengan Israel ya, sebetulnya kan dulu juga pernah hampir-hampir Palestina dan Israel itu menyetujui untuk membentuk dua negara ya, merdeka ya, dengan batas negara tahun 1967 ya. Tapi kemudian berbagai negara Arab itu kalau nggak salah juga justru tidak mendukung secara penuh ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu persoalan Palestina itu kadang-kadang digunakan juga oleh negara-negara Arab dalam hubungannya dengan Amerika Serikat ya. Jadi inilah yang real politik yang ada ya. Jadi ini dari Mbak Gemala Hatta ya, Kedutaan Besar Palestina dulu di sebelah rumah Bung Hatta di Diponegoro ya. Itu di depan kantor P3 ya. Tapi memang itu juga saya tahu ya. Dulu kita tahu bahwa dubes Palestina juga dulu mendapatkan satu dukungan penuh ya dari pemerintah Indonesia ya, untuk terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan diplomatik mereka ya. Ini ada satu pertanyaan yang belum saya jawab ini kalau nggak salah dari Pak Erwin Siregar ini. Erwin di atas. Mengenai sektor swasta pariwisata ya, berapa turis mancanegara yang datang ke Tunis ya. Kalau saya lihat sebelum masa krisis ya, sebelum masa krisis pandemi itu memang rata-rata sekitar 8 juta orang ya. Dan sebelum ada peristiwa penembakan di Sus ya terhadap warga negara Inggris yang pada saat itu berkunjung ke Sus ya, itu memang turis yang datang ke Tunisia itu sekitar 11 juta orang ya. Perlu Bapak-bapak dan Ibu ketahui bahwa Tunisia itu adalah suatu negara di mana musim apapun turis bisa datang. Maksud saya musim panas memang paling banyak turis datang ya, tapi musim dingin pun itu orang bisa, tadi saya katakan bisa pergi ke Sahara atau bisa melihat salju di Endraham ya, itu bisa tetap menjadi objek-objek turis ya, walaupun selama hampir 4 tahun saya di sini, saya baru bisa melihat salju satu kali ya, yaitu tahun 2019 awal ya. Jadi
Tapi tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini tampaknya udah akhir Desember ya, tapi masih panas gitu kan. Maksud saya tidak terlalu dingin dibandingkan dengan pada 2018-2019 begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan Bung Wahyu saya udah bisa menjawab ya. Yang jelas kita juga akan mudah-mudahan tahun depan akan menandatangani letter of intent ya dalam bidang kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Tunisia ya. Dan mudah-mudahan itu akan bisa berlanjut dengan MOU bahkan perjanjian kerjasama pertahanan ya supaya lebih giat lagi ya. Karena biar gimana pun kalau kita punya kerjasama pertahanan ya, Tunisia ini kan bisa menjadi the hub bagi industri apapun dari Indonesia untuk bisa dijual ke wilayah Afrika Barat ataupun wilayah Eropa ya. Jadi ini yang memang menarik begitu ya. Oke, mungkin tidak terasa nih 1 jam 40 menit Pak Dubes di sana. Iya, benar Pak malam masih selamat. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada beberapa chat saya langsung minta nomornya Pak Dubes ya. Nanti coba lewat nanti nanti minta aja data ke saya. Kalau ini masih ada satu raisen, mungkin pertanyaan terakhir Pak Dubes, masih ada waktu dari Pak, ya, boleh. Pak Aljami. Silakan Pak. Ini sahabat kita untuk anti riba, juragan anti riba. Silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dubes, jazakallahu khairnya atas informasi-informasi yang disampaikan. Pertama, izinkan saya memberikan usulan Pak, seperti yang Antum sampaikan tadi, berharap ketika membantu negara Palestina, apapun yang Bapak lakukan, harapannya berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah, Pak, bukan kepada undang-undang. Karena undang-undang itu tidak bertentangan dengan agama kita, Pak, Al-Quran wa Sunnah. Sehingga Bapak dapat pahala akhiratnya. Karena niat baik Bapak itu. Jadi kalau kita hanya tujuannya undang-undang, nggak dapat akhiratnya, Pak. Harapannya tinggal di situ. Yang kedua yang tadi disampaikan Pak Padian, memang saya melihat tadi posisi tentang zina dan riba ini, Pak. Tadi kita dibenarkan di sana seorang muslim untuk membuka aurat gitu kan. Sudah itu tidak boleh poligami. Ini kan syariat kita ini, Pak. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan pertanyaan saya tentang riba di sana, Pak. Bagaimana riba di sana perbankannya, apakah sudah ada perbankan syariah, apakah kita duta besar kita di sini sudah mengkaitkan dengan undang-undang perbankan syariah. Mungkin itu Pak Dubes, jazakallah khair. Terima kasih Pak Jambi ya. Iya, MDK Jambi. Iya. Jadi terima kasih ya usulannya ya, berdasarkan Al-Quran ya. Ya memang kita juga tahu bahwa persoalan persoalan Palestina dan Israel itu memang ada di dalam Al-Quran ya, dan mudah-mudahan itu juga bisa bisa kita laksanakan ya. Dan saya selalu dalam hati memang selalu menginginkan agar Palestina itu menjadi sebuah negara merdeka ya, dengan ibu kota di Yerusalem Timur ya. Nah, mengenai perbankan di sini ya, terus terang memang perbankan di sini sebagian besar itu adalah perbankan umum ya. Dan saya maaf kata Pak ya, Pak, saya sendiri tidak tahu apakah di sini ada keuangan syariah gitu kan, seperti di Indonesia ya, atau maksud saya kita kan di Indonesia ada bank yang memang atas dasar syariah atau ada financial non-bank juga atas dasar syariah ya, termasuk juga bahkan saham-saham kita juga ada yang juga atas dasar syariah ya, bahkan jumlahnya udah sampai 400-an lebih perusahaan ya. Jadi itu, tapi kalau di Tunisia saya terus terang Pak ya, saya nggak tahu persis ya apakah ada perbankan yang atas dasar syariah itu, sebab kalau saya perhatikan nama-nama banknya itu memang
banknya itu kalau nggak yang berasal dari Qatar ya, atau yang memang bank-bank milik Tunisia ya. Dan di sini setahu saya tidak ada bank asing dalam artian barat ya. Memang ada di sini banknya apa namanya itu Citibank ya. Tapi Citibank itu tidak melayani perbankan umum kalau nggak salah ya. Itu memang itu perbankan khusus dalam artian untuk apa namanya itu perusahaan. Jadi makanya apa namanya itu dia bukan perbankan seperti Citibank yang ada di Indonesia ya. Dan saya juga tidak melihat ada bank-bank yang berasal dari negara-negara lain ya, yang berasal dari Eropa lah ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ini memang lebih banyak bank-banknya itu berasal dari negara-negara Arab atau dari Indonesia sendiri ya, baik yang milik negara ataupun yang milik swasta begitu Pak. Jadi itu yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu persis apakah kemudian bank-bank tersebut bekerja atas dasar bank umum seperti pada umumnya ataukah bank syariah seperti yang dimiliki oleh Indonesia juga ya. Jadi itu yang saya terus terang nggak bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Kenapa demikian? Karena saya tidak mendalami masalah itu gitu Pak. Jadi di sini ada bank ini, ada Bank Biat, Bank BNA, Bank UIB, ada Amin Bank, ada STB Bank, ada UBCI Bank, ATB dan sebagainya begitu. Ya. Kita mau pipis. Jadi begitu Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin karena waktu juga kita akhiri diskusi kita. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Dubes yang sudah meluangkan waktu tengah malam di sana. Sama-sama, terima kasih juga Pak Fadia. Mudah-mudahan ini kita bisa berlanjut silaturahim kita. Insya Allah kita setiap pekan kita jalan-jalan ke luar negeri juga, ketemu dengan saudara-saudara kita. Insya Allah pekan depan kalau Pak Dubes juga mau ikut, kita akan jalan-jalan ke Kolombia. Ketemu ya bukan siap-siap di sana juga saudara-saudara kita ingin juga menceritakan apa namanya kehidupan Muslim di sana. Cukup menarik, memperluas wawasan kita untuk sebagai kita Muslim yang rahmatan lil alamin sudah harus bisa ada di mana-mana. Ya. Begitu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mungkin saya tutup saja kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kalau masih ada yang nanti mau bertanya bisa di grup chat di WA Group. Kami punya WA Group untuk Masjid Pejuang Sultan Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang hadir. Semoga silaturahmi kita barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Fadia. Terima kasih Pak Fadia, Pak Dubes semua. Assalamualaikum.